Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini yaitu tentang wawancara. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang kata tanya kan? Nah, anak-anak masih ingat tidak bagaimana cara mudah mengingatnya? Yaitu adik Simba, kepanjangan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, anak-anak, kata tanya itu anak-anak digunakan juga dalam kegiatan wawancara loh. Nah, sekarang apa itu wawancara? Wawancara adalah bertanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi. Nah, siapa itu pewawancara? Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan atau yang mencari informasi. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai atau yang memberikan informasi. Nah, ada hal yang harus dilakukan sebelum wawancara. Apa sajakah itu? Nah, dimulai dari yang pertama ya, yaitu tentukan pokok permasalahan dan tentukan narasumber yang ingin diwawancarai. Misalnya, jika kamu ingin mencari informasi tentang tanaman padi, maka narasumber yang harus kami wawancarai yaitu adalah seorang petani. Kira-kira seperti itu ya. Dan kemudian kalau sudah menemukan narasumbernya, buatlah janji dengan narasumber yang ingin diwawancarai. Dan yang terakhir adalah susunlah daftar pertanyaan. Nah, bagaimana itu daftar pertanyaan yang baik ya? Nah, Ibu akan jelaskan dalam bentuk peta pikiran berikut. Nah, coba Nana lihat. Pertanyaan yang baik itu yang pertama harus sesuai dengan topik. Jawabannya tidak boleh hanya iya dan tidak. Jadi kalau ditanyakan dia narasumber jangan hanya menjawab iya, tidak. Apakah benar? Misalnya itu kan, iya, tidak. Itu tidak bisa ya. Kemudian menggali lebih banyak informasi. Jadi membuat narasumber itu menyampaikan informasi yang lebih banyak lagi. Kemudian jangan lupa pertanyaannya itu harus mengandung adik Simba. Apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan lain sebagainya. Kemudian ingat, pertanyaannya itu harus sesuai dengan tema dan topik. Jadi tidak boleh kawan melebihi dari tema yang ingin kamu cari ya. Kemudian bahasanya harus benar, tidak boleh berbelit-belit. Kemudian antara pertanyaan yang satu dengan pertanyaan yang lain saling berhubungan. Jadi tidak lewat dari topik seperti yang Ibu bilang tadi. Nah, seandainya kamu ingin mewawancarai seorang petani, pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin kamu sampaikan? Ingat, pertanyaannya itu tidak boleh membuat narasumber hanya menjawab iya dan tidak ya, dan harus sesuai dengan topik. Kalau petani berarti topiknya tentang tanaman ya. Contohnya di sini adalah padi. Nah, Ibu berikan contohnya ya. Contoh yang pertama, bagaimana cara petani untuk menanam padi dan merawatnya sehingga dapat menghasilkan hasil yang melimpah. Nah, itu yang pertama. Contoh yang kedua yaitu, kapan waktu yang tepat untuk mengairi dan memberi pupuk kepada tanaman supaya tanamannya tumbuh dengan subur. Nah, anak-anak, itu dia beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara. Oke, untuk tugas anak-anak adalah nanti coba buat pertanyaan tentang petani ya, pertanyaan untuk wawancara. Dan lebih lengkapnya untuk tugasmu, Ibu akan kirim dalam bentuk foto di WhatsApp grup ya. Semangat, bye-bye.